Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Kakak Kodri yang sedang belajar di SMP Islam Boarding School, ayah ucapkan selamat belajar. Belajarlah dengan tenang, belajar dengan rajin, ikuti semua kegiatan yang ada di sana yang harus kamu ikuti, ya. Jangan sampai kamu merasa bosan, merasa lelah, merasa jenuh, gitu ya. Harus tetap semangat belajar di sana demi masa depan, baik dari kamu sendiri, masa depan agama, masa depan negara, masa depan bangsa, dan juga untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kak Kodi, rekaman ini dibuat di rumah kakek Sukajaya, ya. Karena ada hal yang harus diceritakan, atau banyak hal yang harus diceritakan oleh ayah saat ini yang kamu pasti tidak tahu karena ya kita sudah berbeda tempat, gitu ya. Semenjak kepergian kamu ke SMP Islam Boarding School Al Basri, ya, ada kejadian-kejadian yang sampai sekarang mungkin masih bersambung, ya, yaitu kakek sakit, ya, kakek Sukajaya sakit, ya, dimana beliau sampai dirawat di rumah sakit Malingping, RSUD Malingping, ya. Awalnya beliau itu sudah 2 bulan, sebenarnya udah agak lama sakitnya, udah 2 bulan, tapi ayah nggak bisa apa-apa karena ayah tahu, ya, belum memakai BPJS, ya. BPJS itu ya semacam cara membiayai orang sakit, ya. Beliau itu BPJS-nya itu tidak dibayar selama 4 tahun, ya, sehingga ayah kebingungan bagaimana cara istilahnya kalau dia ke puskesmas, kalau dia ke rumah sakit pastilah harus dibayar dengan besar, ya, karena selama 4 tahun menunggak, gitu ya. Kemudian titik terakhir itu kenapa kakak harus dibawa, ya, karena diperiksa, pernah dibawa satu kali, ya, sebelum berangkat kembali itu dibawa ke dokter Kuatrin namanya. Ternyata dokter Kuatrin udah nggak sanggup, gitu ya. Dokter Kuatrin udah nggak sanggup dan katanya ini harus dibawa ke rumah sakit Malingping, ya. Nah, ayah di situ berusaha, ya, menghubungi ke sana kemari, ya, bagaimana caranya supaya kakek kamu itu, ya, kakek Sukajaya, ya, bisa berobat, ya, walaupun misalnya sudah lama nggak bayar BPJS supaya bisa berobat, gitu, dan istilahnya keluarganya keluar biayanya jangan terlalu besar, gitu ya. Setelah konsultasi ke sana kemari, ya, ke desa, gitu ya, ke kecamatan, gitu ya, karena ada yang memberitahu bahwa harus ke dinas sosial, harus bagaimana diupayakan seperti itu, gitu. Diupayakan oleh ayah sehari sebelum berangkat, gitu ya, sehingga dapat persyaratan, gitu ya, supaya BPJS itu tidak dipakai, gitu ya, dan pakai SKTM saja, surat keterangan tidak mampu, ya. Nah, besoknya kakek dibawa ke Malingping, ya. Dan ternyata di sana tetap ketahuan bahwa kakek itu menunggak BPJS selama 4 tahun, gitu ya, di IGD itu, di pendaftaran IGD, ya, instalasi gawat darurat, ya. Kakek itu ketahuan bahwa kakek tidak BPJS-nya tidak dibayar selama 4 tahun, ya. Nah, itu bingung sekali di situ, yang menghubungi ke sana kemari, gitu ya, bagaimana minta bantuan, gitu, ini tidak dapat, ya. Tapi terakhir ayah nanya ke nenek Sukajaya, "Nenek, ini gimana kakek, ini harus butuh uang sekian, ya, 3 juta kalau nggak salah, ya." Nah, ternyata nenek bawa uang 3 juta itu ada di nenek, ya. Ternyata nenek mungkin ada rezeki jual kayu, ya, kayu
jeng-jeng mungkin ya, di kebun yang mana ya nggak tahu gitu ya. Nah alhamdulillah kakek ya akhirnya bisa dikasih tindakan gitu ya, karena kalau misalnya walaupun datang ke IGD gitu kakek belum bisa diapa-apain kalau misalnya belum apa ya, belum dipastikan mau pakai berobat pakai yang mana, pakai umum yang bayar ya, atau pakai BPJS yang udah hangus tapi harus bayar semua gitu ya Pak, tunggakannya. Itu hanya ada dua cara begitu ya. SKTM sudah pasti SKTM itu ditolak ya, jelas ditolak karena eh, bukan apa ya, ketahuan bahwa itu pemilik BPJS di aturan di rumah sakit itu tidak bisa berobat pakai SKTM kalau sudah daftar BPJS gitu. Nah alhamdulillah akhirnya kakek dikasih tindakan ya, karena ayah bayar dengan uang nenek itu membayarkan BPJS yang selama 4 tahun tidak dibayar gitu ya. Nah kira-kira jam 2 siangnya ada lagi pemberitahuan, nah ini kakek harus dirawat, tapi kalau mau dirawat katanya harus dibayar dendanya gitu. Masya Allah, itu ada lagi ternyata yang harus dibayar itu dendanya ya. Akhirnya patungannya dari ayah dan dari nenek ya, nenek itu patungannya sampai 850.000 ya. Ya, tapi alhamdulillah kebayar lah 850.000 lah itu ada ya. Sehingga kakek dirawat di sana itu sampai hari masuknya, mulai hari Kamis dirawat sampai hari Selasa malam Rabu itu pulang. Nah itu ayah tidak tahu bahwa kakek itu ternyata dibawa ke Tangerang ya, kakek dibawa ke Tangerang oleh Wasarman ya. Mungkin karena masih penasaran gitu ya, masih padahal harusnya kakek itu kan istirahat gitu ya, kakek istirahat di rumah sakit di rumah gitu. Setelah disuruh pulang itu seharusnya kayak dirawat di rumah saja gitu, nggak boleh kemana-mana, istirahat gitu ya. Tapi ternyata malah dibawa ke rumah sakit ke Tangerang, ke rumahnya Kasarman, katanya di sana mau diobati. Ternyata dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, baru hari Senin itu ketemu dokternya gitu, karena mungkin ya jadwalnya hari Senin gitu ya. Nah setelah diperiksa sama dokter itu dan ketahuan penyakitnya adalah hiper ya, kakek pengen pulang gitu ya, pengen pulang bisa dari Tangerangnya itu. Nah akhirnya mungkin pulang. Nah tengah jalan katanya di daerah Cihara itu, atau pokoknya daerah-daerah udah deket daerah kita gitu ya, kakek pengen buang air besar keluar. Nah pas setelah buang air besar itu katanya kakek berdiri, kemudian tiba-tiba dia lemah gitu ya dan jatuh gitu. Nah disitu sampai kakek katanya pingsan ya. Akhirnya ya dibawa ke Sukajaya gitu. Setelah nelpon ayah dulu, ayah ditelepon minta bantuan ke ayah Kasarman itu, Wasarman itu ya, minta bantuan supaya bisa nurunin kakek dari mobil ke rumah gitu ya. Jam 3 malam ayah pergi ke rumah kakek gitu. Habis itu ya ternyata keadaan kakek ya malah bukan membaik, malah makin parah gitu istilahnya. Kami di sini semua hampir nggak pada bisa tidur gitu ya, kakek selalu sakitan gitu ya, pengen ini pengen itu gitu dan sebagainya, ada yang dirasa sakit gitu ya. Gitu ceritanya. Jadi Anton ditinggal kode itu ya, kita banyak ngurus kakek Sukajaya ya, belum lagi juga harus ngurus kakek Bungkere. Kakek Bungkere kan setiap bulan ya, bahkan 1 bulan 2 kali harus diantar ke rumah sakit Malingping ya. Ya padahal ayah kan juga kerja itu kan sebenarnya punya tanggung jawab ya. Ya karena itu pesan ayah buat kamu di sana, belajar dengan rajin, ikuti semua pembelajaran, jangan malas ya, karena tanggung jawab itu besar buat kamu ya. Intinya kamu harus belajar dengan baik karena berhasil, harus sukses. Ingat ya, kedua orang tua yang sudah membiayai ya.
ingin kamu istilahnya tidak asal lulus saja dari situ, tapi dapat ilmu yang berkah, yang bermanfaat buat masa depan kamu ya, masa depan keluarga kamu nanti ya. Itu buat agama, bangsa, negara, keluarga, kampung ya, kehormatan bangsa kita dan sebagainya. Mungkin itu saja ya, mohon maaf apabila ada kekurangan ya, selamat belajar di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.